Halo, oke. Pada kesempatan kali ini, kelompok Prima 4 dari Bapelkes Mataram tahun 2020, 2026 akan membahas dan mengulik berkaitan dengan profil dari tokoh yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Tentunya juga ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Agus Nyomadri Sinagatra. SH merupakan analis hukum ahli pertama dari Rumah Sakit Prof. Murah. Dan selanjutnya itu ada dari Kak Sri Utari yang beliau merupakan Hai. eh, menjabat sebagai perawat di instansi Rumah Sakit Prof. Murah dan dilanjutkan dengan ada Kak Sudi juga di sini yang merupakan perawat dari Rumah Hai. Sakit Prof. Murah. Nah, lanjut juga di sini ada Kak Diana. Hai Kak Diana. Ya, nah beliau juga menjadi bagian dari Rumah Sakit Prof. Murah berkaitan dengan kesehatan lingkungan tentunya. Nah, untuk yang terakhir di sini juga hadir. Nah, salah satu rekan kita yang cukup jauh nih posisinya dari ujung timur yakni Kak Visi. Ya, halo. Ya, Kak Visi merupakan perawat dari RSUP Jayapura. Berbicara berkaitan dengan berakhlak, tentunya kita berbicara berkaitan dengan nilai-nilai core value yang sudah lazim dan sudah cukup awam dilaksanakan oleh aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya. Nah, berdasarkan hal ini juga sebelumnya kami telah berdiskusi bersama rekan-rekan anggota kelompok Prima 4 bahwasanya cukup banyak nih ternyata tokoh-tokoh atau figur-figur yang sekiranya bisa dijadikan suri tauladan lah untuk kita semua dalam melaksanakan untuk mengartikan lebih jauh definisi dari berakhlak itu sendiri. Akan tapi kami menyoroti salah satu tokoh nih yang cukup memberikan suatu inspirasi yang sangat luar biasa karena memang ketika kita berbicara masalah eh, kita bertugas di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pasti tidak jauh dan sangat berkaitan dengan bidang kesehatan tentunya. Nah, salah satu tokoh yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini, beliau merupakan seorang dokter yang memang memiliki suatu keahlian yang cukup jarang di Indonesia. Pada umumnya dokter-dokter memiliki keahlian pada bidang tersebut. Nah, tentunya siapakah dokter yang kita akan bahas pada podcast berakhlak pada kesempatan kali ini? Ya, mungkin sebelum kita lebih jauh lagi mengenali, kita akan simak nih, istilahnya gambaran singkat berkaitan dengan tokoh yang akan dibahas, akan diawali oleh Kak Utari. Ya, Kak Utari bisa di-spill sedikit nggak sih berkaitan dengan tokoh yang akan kita bahas pada saat ini kan tadi kita udah singgung berkaitan dengan dokter nih. Nah, dokter siapa ya? Oke, untuk Kak Utari dipersilakan. Oke, terima kasih ya, Redi. Oke, pada kesempatan kali ini ya, kelompok kita akan bahas seorang dokter ya yang cukup dikenal di kalangan masyarakat akhir-akhir ini ya, yaitu Dokter Jaya Surya Atmaja. Dokter Jaya Surya Atmaja itu adalah seorang tokoh penting di bidang kedokteran, terutama di bidang forensik dan DNA forensik untuk orang hidup. Jadi beliau adalah dokter forensik pertama ya yang mengambil subspesialis DNA. Ya, backgroundnya beliau ini sangat jelas ya. Dan kenapa bisa kita bilang itu tokoh yang sangat penting dan layak kita teladani ya? Karena dari segi kompetensi beliau mengambil pendidikan yang cukup panjang ya. Yang pertama itu beliau mengambil sekolah kedokteran di Universitas Indonesia, lalu melanjutkan ke spesialis bagian forensik mediko-legal ya, dilanjutkan di di Universitas Indonesia juga, lanjut ngambil PhD ya, untuk S3-nya itu di bagian forensik DNA itu di Jepang ya. Beliau mendalami forensik DNA manusia, terutama DNA manusia yang masih hidup. Lalu setelah mendalami bagian DNA, beliau juga melanjutkan sekolahnya lagi, namun bukan di bagian medis.
beliau melanjutkan di sekolah hukum ya, di sekolah hukum yaitu sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi beliau mendalami pemahaman tentang aspek hukum mediko-legal. Setelah itu beliau melanjutkan sekolahnya di Belanda ya untuk mengambil diploma forensik medicine itu forensik orang hidup. Ini materinya itu khusus pada trauma, keracunan seperti itu. Jadi semua sekolahnya beliau ini beliau tamatkan sekitar tahun 2001 dan sekarang beliau ini aktif bertugas sebagai dokter forensik ahli DNA di RSCM sekaligus juga sebagai dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oke, luar biasa ya tentunya. Nah, jarang-jarang nih teman-teman sekalian dan juga pemirsa bahwasanya dia merupakan seorang dokter yang di tenaga medis, tetapi juga mendalami keilmuan lainnya. Nah, terkhusus dari ilmu hukum. Nah, tentunya memang suatu hal apa namanya untuk mendalami suatu bidang itu tentunya tidak mudah ya, karena ada istilahnya disiplin ilmu yang berbeda, harus membutuhkan effort lebih untuk belajarnya. Nah, dan juga berkaitan dengan keilmuan hukum tentunya. Nah, dari gambaran awal saja sudah kita tahu bahwasanya memang Dokter Jaya ini memang sangat layak sekali dapat dikatakan bahwasanya mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Nah, mungkin sebelum kita simpulkan, nah kita harus uraikan dulu nih nilai-nilai berakhlak apa saja sih yang sekiranya Dokter Jaya ini dapat melaksanakannya. Nah, untuk itu tadi sudah bergabung dengan Kak Utari, kita lanjut ke Kak Sudi. Ya, Kak Sudi, gimana ini tanggapannya kira-kira berkaitan dengan tokoh Dokter Jaya ini gitu. Nah, terkhusus berkaitan dengan pada nilai-nilai core value berakhlak ya. Tentunya mungkin Kak Sudi bisa memberikan sudut pandangnya dari aspek penilaian, orientasi pelayanan dan akuntabel ya. Untuk itu dipersilakan Kak Sudi. Oke, terima kasih Kak Redi. Oke, tokohnya yang tadi dikenalkan sama Kak Utari itu sangat keren ya. Dia mempunyai latar belakang kedokteran forensik, juga memiliki latar belakang ilmu hukum. Kayaknya beliau kan lebih fokus bekerja melayani masyarakat itu di bidang tindakan kekerasan dan hukum sepertinya. Oke, coba kita kulik pertama dari nilai berhak yaitu dari berorientasi pada pelayanan. Di mana pada nilai ini kan ditekankan bagaimana seseorang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum atau masyarakat luas. Oke, yang pertama yang dapat saya gambarkan adalah beliau memberikan layanan forensik untuk mengungkapkan kebenaran suatu kasus atau tindakan kejahatan. Jadi sangat berorientasi pada pelayanan di mana beliau harus mengutamakan kejujuran terhadap apapun pemeriksaan yang beliau dapat dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus hukumnya beliau. Yang kemudian beliau sangat harus mengutamakan kepentingan hukum, kepentingan masyarakat dan hukum. Di mana dari kasus-kasus yang beliau tangani, beberapa merupakan kasus nasional yang sangat memancing menjadi perhatian publik, di mana beliau harus memiliki sifat mengutamakan kepentingan masyarakat umum sebagai pelayan masyarakat publik, khususnya dalam kedokteran forensik. Kemudian berkaitan dengan kegiatan hukum tersebut, beliau merupakan seseorang yang bekerja demi keadilan dan mengungkapkan kasus atau tindakan kejahatan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keilmuan beliau. Menurut saya, ini merupakan sebuah bentuk pelayanan yang sangat baik, sangat paripurna yang harus beliau berikan kepada masyarakat. Oke, Oke, terima kasih Kak habis itu Sudi. coba kita. Ya, benar-benar. Oh, ya di sana ada aspek akuntabelnya bisa tertuju. Bahwasanya dia sebagai apa namanya akademisi dan juga praktisi itu linear dalam menyampaikan suatu statement itu berdasarkan hukum, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan berlanjut. Oke, kita lanjut lagi ke Kak Diana. Nah, tentunya ada aspek lain yang perlu kita bahas berkaitan dengan nilai berakhlak ini yang yaitu mengenai kompeten dan juga harmonis. Nah, mungkin dari sudut pandang Kak Diana seperti apa nih? Ya.
Jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, Sudiartawan, sekarang aku lanjut nih nilai berakhlak yang lainnya yaitu kompeten dan harmonis. Setelah kita mendengar tadi latar belakang Dokter Jaja sendiri, di sini kompeten, dia memiliki pendidikan yang tinggi ya, sesuai dengan kompetensinya dan keahlian multidisiplinnya. Dia juga menguasai bidang forensik, DNA, dan hukum, juga berperan sebagai dokter ahli forensik DNA pertama di Indonesia. Aspek harmonisnya sendiri, dia mampu bekerja sama dengan tenaga medis lainnya, dengan aparat, dan juga tenaga hukum, serta akademisi. Menghargai perbedaan pendapat dan keterbukaan terhadap diskusi profesional, serta menjaga komunikasi etika profesional. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Diana. Wah, tentunya memang kalau berbicara berkaitan dengan Dokter Jaya ini, ya kompeten, ya sudah pasti kompeten lagi, tidak perlu diragukan lagi ya. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, dia seorang dokter memiliki keilmuan khusus berkaitan dengan dokter bidang forensik makhluk hidup, yang tentunya memang ini suatu hal yang tidak mudah ya. Karena kan biasanya berbicara masalah forensik tuh mungkin bagi apa istilahnya, untuk kondisi makhluk yang sudah meninggal gitu. Tapi memang beliau mendalami hal tersebut dan juga menelisik lebih jauh berkaitan dengan aspek hukumnya. Nah, kita lanjut kembali pada nilai berakhlak lainnya yang akan disampaikan oleh Kak Visi terkait nilai loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dipersilakan Kak Visi. Ya, terima kasih ya atas waktunya, Kak Redi. Jadi saya akan menjelaskan nilai-nilai core value dari Dokter Jaja itu dari yang pertama loyal, itu ada setia pada profesi dan kode etik kedokteran, kemudian mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, dan mendukung penegakan hukum yang adil. Bagi Dokter Jaya itu pada setia pada profesi dan kode etik itu di mana kedokteran forensik itu bukan sekedar membedah jenazah saja, tetapi memberikan bagi mereka yang sudah meninggal agar kebenarannya terungkap. Jadi Dokter Jaya itu mengulik uh, kedokteran forensik itu secara objektif dan menjaga kerahasiaan terhadap kliennya. Kemudian mengutamakan kepentingan negara itu beliau juga memberikan edukasi kepada generasi-generasi dokter forensik karena beliau termasuk pelopor ya. Kemudian mendukung penegakan hukum yang adil. Selanjutnya yaitu adaptif, yaitu yang pertama menggunakan teknologi DNA dalam pemeriksaan, kemudian mengikuti perkembangan ilmu forensik dunia dan terbuka terhadap metode dan pendekatan yang baru. Itu di mana Dokter Jaja itu dalam perkembangan ilmu forensik ini terus dikulik-kulik lagi agar mm, dalam penanganannya lebih baik seperti itu. Kemudian yang kolaboratif itu ada bekerja sama dengan rumah sakit, universitas, dan aparat penegak hukum. Kemudian terlibat dalam tim multidisiplin dan menggabungkan berbagai keahlian untuk hasil terbaik. Seperti itu, Kak Redi. Terima kasih. Oke, bagus sekali penyampaian dari Kak Visi ya. Tentunya memang saya sepakat sekali sih. Memang peranan dari Dokter Jaya ini dapat dinilai salah satu aspek yang paling menonjol itu adalah nilai kolaboratif ya. Tentunya memang dalam pengusutan suatu kasus gitu, tentunya memang tidak dapat didalami oleh satu pihak, dalam hal ini praktisi. Mungkin perlu banyak petugas-petugas lainnya, mungkin di antaranya kepolisian, bahkan jaksa, hingga pengacara untuk istilahnya menafsirkan lebih jauh berkaitan dengan kasus-kasus berkaitan dengan bidang forensik yang ditekuni oleh Dokter Jaya. Ya. Nah, tentunya memang dapat kita simpulkan bahwasanya Dokter Jaya ini merupakan salah satu tokoh yang kami akui bahwasanya beliau merupakan salah satu implementator dari berakhlak. Mungkin demikian yang bisa dapat kami sampaikan dari kelompok Prima 4. Sekian yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ya.